wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih dengan materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup dengan submateri sifat zat dan hubungannya dengan partikel. Oke, adapun buku yang kita gunakan pada pertemuan kita yaitu buku Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2018. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melakukan aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur melalui pengamatan percobaan uji nyala, mengidentifikasi sifat zat dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil identifikasi sifat zat dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan perhatikan gambar yang ada pada tampilan. Pernahkah kalian melihat kembang api yang dinyalakan atau yang sedang menyala? Tentunya pernah ya anak-anak. Kemudian bagaimana warna yang keluar dari kembang api tersebut? Ya benar, warnanya yaitu ada berbagai macam warna atau berwarna-warni seperti itu. Kemudian bagaimana kembang api dapat menghasilkan warna yang berbeda-beda? Oke, kita ketahui bahwa di kembang api tersebut itu terdiri diisi dengan beberapa unsur yang mudah terbakar. Kemudian ketika unsur tersebut terbakar, maka yang akan terjadi akan ada perpindahan atau loncatan dari elektron-elektron yang ada pada masing-masing unsur. Kemudian loncatan-loncatan tersebut akan menghasilkan warna. Nah, karena unsurnya itu ada bermacam-macam unsur atau beberapa unsur, maka warna yang dihasilkan dari loncatan elektron itu pun juga bermacam-macam sesuai dengan unsur-unsur tersebut. Nah, sifat inilah yang biasanya digunakan karena muncul berbagai warna-warna inilah atau warna yang khas inilah yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi materi penyusun dari suatu zat atau suatu molekul seperti itu dengan menggunakan percobaan uji nyala. Untuk lebih detailnya, untuk lebih memahami bagaimana melakukan percobaan uji nyala, silahkan perhatikan video berikut. Mengidentifikasi unsur melalui pembakaran atau uji nyala. Adapun alat yang dibutuhkan, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama dia penjepit, kemudian kawat tembaga, panjangnya kurang lebih 10-15 cm, kemudian ada garam dapur, kemudian ada NPK. Setelah itu pembakar spiritus dan juga korek api. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah kalian pasang dulu ini kawat tembaganya dengan penjepitnya supaya nanti pas waktu proses pembakaran bisa lebih aman kayak gitu ya untuk dibakarnya, tangan kalian gak kepanasan. Kemudian nyalakan pembakar spiritusnya. Selalu utamakan keselamatan dalam bekerja ya. Hati-hati karena kita menggunakan api. Kemudian perhatikan nyala apinya ketika cuma ini belum diberi apa-apa ya, belum diberi NPK ataupun belum diberikan garam dapur seperti itu. Pas waktu cuma kawat tembaganya saja yang dibakar, silahkan dilihat nyala dari apinya. Oke, kemudian kita bedakan sekarang ketika pertama kita pakai yang NPK dulu. Oke, taruh NPK-nya sedikit dulu di ujung kawatnya. Kemudian kita bakar. Lihat apinya yang ada di ujung. Yang ada di ujung ya, dia berwarna apa.
Oke, untuk lebih jelasnya kita ulangi lagi. Perhatikan baik-baik nyalanya. Yang ada di ujung ya, yang ada di ujung api ini, kalian perhatikan. Dia berwarna apa? Ketika sudah dikasih NPK. Oke, ulangi langkah yang tadi, langkahnya. Sekarang kita ganti ya. Jepit seperti ini. Sama seperti langkah yang pertama tadi. Kemudian pas cuma tembaganya saja yang dibakar, lihat warnanya berwarna apa, nyala apinya dia berwarna seperti apa. Oke, kemudian sekarang kita beri ujungnya dengan NaCl atau garam dapur. Baru setelah itu kita bakar. Lihat warna yang muncul di ujung-ujungnya ya. Oke, demikianlah untuk praktikum uji nyala ini. Oke, berdasarkan video tadi yang telah kalian lihat atau yang sudah kalian perhatikan, apakah warna yang dihasilkan dari pembakaran garam dan pupuk NPK berbeda? Ya, warna yang dihasilkan antara garam dan juga pupuk NPK yang dibakar ternyata menghasilkan warna yang berbeda. Pembakaran garam akan menghasilkan warna kuning, kemudian pembakaran pupuk NPK akan menghasilkan warna merah atau merah keunguan seperti itu. Kemudian pembakaran tembaga itu akan menghasilkan warna hijau kebiruan. Mengapa bisa muncul warna yang berbeda-beda? Hal ini disebabkan karena unsur yang menyusun tiap-tiap benda yang dibakar tadi adalah berbeda juga. Mereka tersusun dari unsur-unsur yang berbeda. Misalkan pada garam dapur itu terkandung unsur Ma atau natrium. Nah, unsur inilah yang menyebabkan warnanya menjadi kuning ketika dibakar. Sedangkan pada pupuk NPK itu terkandung unsur kalium atau K. Nah, dan ketika dibakar, kalium ini akan menghasilkan warna merah keunguan. Nah, dapat disimpulkan bahwa unsur tertentu itu dapat menghasilkan warna yang khas ketika dibakar. Maka pembakaran atau uji nyala dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan unsur dalam suatu benda atau suatu zat. Oke, perhatikan gambar pada tampilan. Nah, di sini ada dua gambar ya, yang di sebelah kiri atau yang A itu adalah gambar dari intan atau berlian, sedangkan yang B itu adalah gambar dari pensil. Disebut apakah bahan penyusun isi pensil? Isi pensilnya yang ditanyakan ya, isi pensilnya yang berwarna kehitam-hitaman itu tersusun dari bahan apa? Kemudian tersusun dari unsur apakah bahan penyusun isi pensil tersebut? Nah, ternyata isi pensil itu tersusun atas grafit, di mana grafit itu merupakan bentuk kristal dari unsur C atau unsur karbon. Nah, tadi ada dua gambar A dan B, ada gambar intan dan juga gambar pensil, atau lebih tepatnya yang isinya pensil ya, gambar grafit. Nah, kita ketahui bahwa intan atau berlian itu merupakan bahan atau benda yang sangat bernilai, nilainya sangat tinggi seperti itu ya. Biasanya digunakan untuk perhiasan dengan harga jual yang cukup tinggi seperti itu, atau sangat berharga seperti itu. Ada juga
dimanfaatkan juga untuk memotong sebagai pemotong kaca ya. Nah, intan dan juga grafit ternyata tersusun dari bahan atau unsur yang sama, yaitu sama-sama tersusun dari unsur karbon atau unsur C. Tetapi sifat dari keduanya ini sangat berbeda. Ternyata pada intan itu dia bersifat sangat kuat dan juga sangat keras, kemudian tidak memiliki titik lebur yang sangat tinggi. Kemudian sedangkan pada grafit dia memiliki sifat yang rapuh, punya gaya adhesi yang tinggi. Maksudnya di sini memiliki gaya adhesi yang tinggi ini dia gampang meninggalkan bekas pada suatu benda seperti itu. Ternyata yang membedakan adalah dari susunan atau bentuk strukturnya. Pada intan dia atom-atom C ini bentuknya atau strukturnya adalah tetrahedral. Kemudian sedangkan pada grafit dia berbentuk atau strukturnya itu berbentuk heksagonal. Grafit sendiri elektron-elektronnya itu mudah berpindah sehingga grafit sering digunakan sebagai elektrode. Dalam hal ini dia sebagai kutub katoda atau kutub positif pada baterai. Kemudian grafit sendiri sulit bereaksi dengan zat lain sehingga banyak digunakan untuk membuat alat yang butuh ketahanan dari kontaminasi dengan zat lain kayak gitu. Dalam hal ini sering digunakan untuk pembuatan tungku dan juga reaksi nuklir. Nah, di sini ada LKPD. Kalian bisa mengidentifikasi berbagai jenis bahan, kemudian kalian sebutkan juga kriteria-kriterianya atau sifat-sifat bahan dari masing-masing benda itu seperti apa. Nanti kalian masukkan ke dalam tabel dan jangan lupa juga untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD kalian. Bentuk tabel dari LKPD-nya seperti ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Ada kurang lebih 4 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Contoh dari cara mengidentifikasinya ada pada tabel. Ini alternatif jawabannya dari LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan. Nah, dari kegiatan yang kalian lakukan pada LKPD tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap benda itu memiliki sifat yang unik. Perbedaan sifat benda tersebut itu disebabkan antara lain karena yang pertama perbedaan jumlah dan juga jenis atom dari penyusun zat tersebut atau yang menyusun zat tersebut. Kemudian yang kedua adalah perbedaan ikatan atau perbedaan struktur atau susunannya, susunan atom atau molekul-molekulnya yang menyusun benda-benda tersebut. Kemudian sifat-sifat penyusun suatu benda itu bisa dibagi atau digolongkan kayak gitu menjadi 2 sifat ya. Yang pertama yaitu sifat sifat fisika, yang kedua adalah sifat kimia. Sifat fisika itu meliputi kerapatan atau densitas atau massa jenis, kemudian ada kekerasan zat, kemudian elastisitas, ada daya hantar atau konduktivitas, kemudian ada kemagnetan, ada viskositas, ada titik didih, titik lebur, dan juga titik beku. Sedangkan untuk sifat kimia ada 3, yaitu ada kestabilan, kemudian kereaktifan, dan juga korosivitasnya. Oke, kita selesai di ujung penjelasan materi. Kalian bisa seperti biasa, kalian bisa mengambil buku catatan kalian, kemudian kalian tuliskan apa saja yang telah kalian pelajari, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari diskusi kita kali ini atau pemaparan materi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian apa saja yang ingin kalian lebih ketahui lagi. Kemudian ungkapkan juga perasaan kalian ketika kalian mempelajari materi ini. Kemudian jangan lupa
dari apa yang telah disampaikan tadi, kalian buat mind mapping untuk mempermudah kalian dalam memahami materi yang telah disajikan tadi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya kalian karena telah menyaksikan video ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian dalam penjelasan Ibu tadi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.